Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Ramadansyah dengan NIM D1051211054 akan menjelaskan presentasi mengenai pengolahan limbah industri bir dan seperti pengolahan produksi bir dan skema pengolahan limbah industri bir tersebut. Seperti yang kita ketahui, industri bir adalah industri besar yang menghasilkan minuman beralkohol yang dibuat dengan cara fermentasi bahan berbati, biasanya malt, barley, dan hops. Industri bir telah ada selama ribuan tahun dan telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir. Ada dua jenis utama industri bir besar dan industri bir kerajinan. Industri bir besar didominasi oleh beberapa perusahaan besar yang memproduksi jutaan liter bir setiap tahun. Namun seiring dengan manfaatnya, industri bir juga menghadapi tantangan serius terkait dengan buangan. Limbah dari produksi bir dapat mencemari lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Limbah yang dihasilkan oleh industri bir sebagian besar merupakan limbah cair yang berbahan mengandung bahan-bahan anorganik. Jenis limbah yang dihasilkan pada industri bir ini yaitu limbah cair dan limbah padat. Berikut diagram alir dari produksi bir, yang dimana bagian alir kegiatan industri bir, limbah yang dihasilkan dari proses pembuatan bir yang menghasilkan limbah dan berpotensi mencemari lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Pengolahan bahan baku meliputi bahan baku untuk bir seperti malt, barley, hops, dan air. Seringkali memerlukan pengolahan awal sebelum digunakan dalam pembuatan bir. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tahapan-tahapannya. Pada tahap pertama, proses malting, yaitu proses malting yang melibatkan perendaman malt barley untuk merangsang pertumbuhan enzim dan pengeringan malt barley untuk menghentikan pertumbuhan. Tahap selanjutnya, proses penggilingan untuk menghancurkan malt barley menjadi bubuk. Dan tahap ketiga, proses mashing atau disebut penumbukan, yang dimana bahan malt yang digiling dicampur dengan air panas serta ditumbuk. Pada tahap 4, proses perebusan wort dengan hops untuk menambahkan rasa dan aroma. Pada tahap 5, setelah perebusan, proses pendinginan diperlukan untuk memulai proses fermentasi. Dan tahap selanjutnya, tahap 6, proses fermentasi sudah dapat dilakukan setelah pendinginan, di mana ragi dapat dimasukkan ke wort. Pada proses fermentasi, terdapat waktu dalam jangka waktu 5-7 hari dan kemungkinan atau 7-10 hari yang dapat menghasilkan aroma yang unik. Pada tahap ketujuh, proses pengkondisian bir. Bir disimpan dalam tangki matures untuk mengembangkan rasa dan aromanya yang berbeda-beda. Dan ini tergantung pada bir yang akan diolah. Apakah ingin mencoba aroma yang berbeda atau rasa yang berbeda, yang lebih unik lagi. Dan pada tahap 8, proses fermentasi sudah dapat dilakukan setelah penggilingan, mana lagi dapat dimasukkan ke wort. Baiklah, ini adalah skema pengolahan limbah cair bir. Pada pengolahan limbah cair bir industri bir tersebut, dengan parameter COD dan TSS yang melebihi standar baku mutu, dapat dilakukan dengan menggunakan metode koagulasi dan flokulasi kimia. Metode pengolahan ini menggunakan bahan kimia untuk menggumpalkan partikel-partikel dalam limbah cair, sehingga mudah dipisahkan. Pada perencanaan buangan industri bir ini akan digunakan senyawa kimia besi kuat, yaitu besi klorida FeCl3. FeCl3 merupakan senyawa kimia yang dapat mengoksidasi berbagai jenis polutan, termasuk COD dan TSS. Hasil data yang didapatkan pada penelitian ini adalah analisis hasil yang dilakukan untuk mengetahui efektivitas proses koagulasi dan flokulasi terhadap penurunan kadar TSS dan COD dalam air limbah. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan metode gravimetri. Hasil analisis menunjukkan bahwa proses koagulasi dan flokulasi kimia dengan FeCl3 dan polimer anionik dapat menurunkan kadar TSS dan COD dalam air limbah secara signifikan. Kadar TSS dapat diturunkan hingga 95,8%, sedangkan kadar COD dapat diturunkan hingga 95%, dan selisihnya tidak lebih jauh.
dan kemungkinan hampir sempurna. Dapat ditarik kesimpulan dalam presentasi ini, limbah dari produksi bir dapat mencemari lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, ada dorongan kuat untuk mengembangkan pengolahan limbah bir yang lebih ramah lingkungan dan proses produksi yang berkelanjutan. Pengolahan limbah industri bir dengan parameter TSS dan COD yang melebihi standar baku mutu dapat dilakukan dengan menggunakan metode koagulasi dan flokkulasi. Metode ini menggunakan senyawa kimia oksidan kuat, yaitu besi klorida, FeCl3, dan polimer anionik. Proses koagulasi dan flokkulasi TSS dan COD dengan FeCl3 dan polimer anionik dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara batch atau secara kontinu. Proses oksidasi secara kontinu lebih efisien dibandingkan dengan proses oksidasi secara batch. Analisis hasil menunjukkan bahwa proses koagulasi dan flokkulasi kimia dengan FeCl3 dan polimer anionik dapat menurunkan kadar TSS dan COD dalam air limbah secara signifikan dengan hasil data yang sudah ditentukan tersebut. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe.